Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah nih, apa sih sebetulnya arti dari pembangunan ekonomi? Ini bukan cuma soal angka atau grafik loh, tapi lebih dalam lagi tentang gimana semua itu benar-benar bisa mengubah hidup kita sebagai manusia. Kalau kita ngomongin negara berkembang, biasanya kan ada dua gambaran yang langsung muncul di kepala kita. Di satu sisi, kemiskinan yang parah banget, tapi di sisi lain ada juga pertumbuhan yang luar biasa pesat. Nah, dua-duanya ini bagian dari cerita besar pembangunan. Jadi yuk kita selami lebih dalam buat ngerti realitas di baliknya. Kebayang nggak sih betapa bedanya kehidupan kita sehari-hari di seluruh dunia? Sekarang, kita akan lihat 4 potret kehidupan yang sangat kontras, yang nunjukin gimana nasib seseorang bisa sangat ditentukan cuma dari di mana ia dilahirkan. Kita mulai dari level paling bawah, di mana lebih dari 1 miliar orang tinggal. Coba deh bayangin, setiap hari masak pakai api terbuka, terus harus angkut air dari sumber yang jauh dan belum tentu bersih. Ini adalah perjuangan yang nggak ada habisnya cuma buat memenuhi kebutuhan paling dasar. Nah, kita naik satu level. Di sini ada hampir 3 miliar orang. Mereka ini udah berhasil keluar dari kemiskinan ekstrim. Mungkin udah punya sepeda atau masak pakai kompor minyak tanah, tapi hidup tetap aja berat. Air bersih masih harus ambil dari keran umum dan tantangannya masih besar. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Ini ngingetin kita kalau kemiskinan itu bukan cuma angka statistik. Kemiskinan itu nyata, bisa dilihat, bisa dirasain. Inilah sisi manusianya di balik semua data yang bakal kita bahas. Di tingkat ketiga, kita ketemu sama lebih dari 2 miliar kelas menengah global. Hidup udah jauh lebih nyaman nih. Ada listrik, ada motor. Tapi stabilitas mereka seringkali rapuh banget. Satu guncangan ekonomi aja bisa dengan gampang bikin mereka jatuh lagi ke level di bawahnya. Dan di puncak piramida ada sekitar 1 miliar orang. Di sini, kenyamanan modern kayak air bersih di setiap keran, internet super cepat, dan mobil itu udah hal biasa. Jomplang banget kan perbedaannya sama tingkat yang paling bawah tadi? Nah, pas kita lihat semua perbedaan yang gila-gilaan tadi, otomatis muncul pertanyaan besar kan, kenapa bisa ada jurang pemisah yang sedalam ini? Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari studi ekonomi pembangunan. Yuk kita lihat pertanyaan-pertanyaan kuncinya. Ini dia nih, teka-teki besar yang coba dipecahkan sama para ekonom dan pembuat kebijakan. Ini bukan cuma soal siapa yang kaya dan siapa yang miskin, tapi soal proses, sejarah, dan kebijakan apa yang akhirnya menciptakan dunia kita yang sekarang ini. Selama ini kan kalau kita ngukur pembangunan, patokannya sering kali ya pendapatan, duit. Tapi ada sebuah ide revolusioner yang mengubah total cara kita melihat ini semua. Sebuah gagasan yang melihat jauh lebih dalam daripada sekedar uang. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Apakah negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, itu otomatis warganya punya kualitas hidup yang lebih baik? Jawabannya, seperti yang akan kita lihat, ternyata jauh lebih rumit dari itu. Oke, disinilah ide besarnya. Seorang ekonom bernama Amartya Sen memperkenalkan konsep yang disebut fungsi atau functionings. Ini adalah pergeseran yang fundamental banget. Fokusnya bukan lagi pada apa yang kamu punya, tapi pada apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu punya itu. Misalnya, bisa hidup sehat, bisa sekolah, atau bisa ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Dan ini nyambung ke konsep berikutnya yang nggak kalah penting, kapabilitas. Kapabilitas itu adalah kebebasan nyata yang kita miliki untuk memilih jenis kehidupan yang kita mau. Jadi bukan cuma soal punya sepeda, tapi soal punya kebebasan dan kesempatan buat pakai sepeda itu untuk kerja atau sekedar main sama teman. Jadi intinya adalah kebebasan untuk memilih. Jadi, kenapa sih pendapatan aja itu nggak cukup? Nah, Sen ngasih 5 alasan yang masuk akal banget. 2 orang dengan gaji yang sama persis bisa punya kualitas hidup yang beda jauh karena faktor-faktor ini. Contohnya, pendapatan yang sama nggak akan banyak artinya buat orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi atau polusi udara yang parah kan? Ide tentang kapabilitas ini ternyata bukan cuma teori di atas kertas loh. Ide ini jadi inspirasi buat sebuah rencana aksi global yang super ambisius. Sebuah cetak biru bersama untuk masa depan yang lebih baik buat kita semua. Rencana aksi global ini dirangkum dalam satu angka penting. Angka apa? 17. Ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, atau yang kita kenal sebagai SDGs, yang disepakati oleh seluruh negara di dunia untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs ini benar-benar cerminan sempurna dari cara pandang pembangunan yang multidimensional tadi. Tujuannya jauh melampaui urusan ekonomi. Ada soal kesehatan, pendidikan, keadilan, sampai kelestarian planet kita. Inilah wujud nyata dari pendekatan kapabilitas dalam skala global. Sekarang, biar lebih kebayang lagi, kita lihat gimana semua konsep ini bekerja di dunia nyata. Kita akan lihat studi kasus yang menarik banget. Pakistan dan Bangladesh.
Dua negara yang dulunya satu, tapi ternyata menempuh jalan pembangunan yang sangat-sangat berbeda. Coba deh perhatikan data ini. Walaupun pendapatan per kapita Pakistan lebih tinggi, tapi lihat deh, Bangladesh justru ngalahin mereka di indikator-indikator penting soal kualitas hidup, harapan hidup, tingkat melek huruf, sampai angka kematian anak. Ini bukti nyata kalau pendapatan lebih tinggi itu nggak selalu berarti hidup yang lebih baik. Terus, kenapa bisa begitu? Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya. Pakistan itu pakai model pertumbuhan yang hasilnya cuma dinikmati segelintir elit. Investasi buat layanan publik kayak pendidikan dan kesehatan jadi terabaikan. Sebaliknya, Bangladesh lebih fokus buat bangun manusianya secara luas yang pada akhirnya ningkatin kapabilitas warganya. Nah, inilah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Pembangunan yang sejati itu adalah tentang memberdayakan manusia, memberi mereka kesehatan, pendidikan, dan yang paling penting, kebebasan untuk memilih dan menjalani hidup yang mereka anggap berharga. Pertumbuhan ekonomi itu cuma alat, bukan tujuan akhirnya. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian pikirkan. Kalau kita semua setuju bahwa PDB atau pendapatan per kapita itu bukan ukuran terbaik, terus apa dong? Apa ada satu ukuran lain yang lebih pas, yang bisa jadi panduan kita dalam mencapai kemajuan manusia yang sejati? Terima kasih sudah menyimak.